saya ini taruhannya. Kita bahas yang asik-asik lagi nih, tapi kita minum kopinya dulu. Ada putusan Ibu Karen, mantan Dirut Pertamina. Dia dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena ada kerugian negara di situ. Nah, ini sebenarnya menarik nih ya. Banyak perusahaan BUMN yang dalam hal ini proses bisnis yang dilalui, proses bisnis yang diperoleh sama juga dengan adanya proses bisnis di swasta pada umumnya. Nah, apakah kerugian bisnis bisa menjadi suatu tindak pidana korupsi? Kan ini kan sekarang kadang simpang siur. Kok kerugian bisnis bisa menjadi korupsi? Sementara banyak perusahaan BUMN itu adalah keputusan bisnis bagi dia untuk menghasilkan keuntungan, bagaimana di satu sisi juga harus menyalurkannya kepada masyarakat. Nah, ada tanggung jawab sosial di sana. Nah, tapi di satu sisi ketika mengambil suatu keputusan yang akhirnya merugikan perusahaan tersebut, terkadang bisa menjadi suatu tindak pidana korupsi. Nah, ini kan menjadi suatu dilema ya. Kalau seperti ini, bagaimana nanti pemimpin BUMN lainnya, perusahaan BUMN lainnya, ketika melakukan suatu keputusan ada risiko bisnis, dan itu yang menjadi kerugian dalam perusahaan itu dan mengakibatkan juga kerugian suatu negara. Nah, saya coba mengawalinya dari berbagai contoh kasus yang di tengah-tengah kita ya. Ini sebenarnya ini menjadi warning juga buat para pemimpin perusahaan ya, perusahaan khususnya perusahaan milik negara. Karena pasti ada sentuhan, ada keputusan-keputusan bisnis yang diambil keputusan bisnis dan tidak boleh rugi. Namun namanya risiko bisnis kan ya nggak mungkin untung terus, pasti ada ruginya. Nah, apakah ini hal yang sama antara kerugian bisnis menjadikan suatu kerugian negara atau kerugian bisnis bukan suatu tindak pidana korupsi? Sebenarnya apa yang menjadi unsur-unsur sehingga adanya suatu indikasi tindak pidana korupsi? Nah, memang dalam undang-undang korupsi di situ ada unsur ya, unsur menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain, baik itu perusahaan, baik itu pihak ketiga, itu ada yang menguntungkan. Nah, tapi namanya bisnis kan pasti selalu ada untung rugi. Ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan, atau mungkin sama-sama untung. Nah, contoh ya, Bank Senturi. Dulu ya, Bank Senturi. Itu kan ada kerugian negara di sana. Ada kerugian negara di sana, dan itu berdampak sistemik. Berdampak sistemik. Walaupun itu bukan perusahaan BUMN, tapi akhirnya ada yang diangkat menjadi tersangka kasus korupsi, dan saat ini sih sudah keluar ya salah satunya hukumannya yang terjerat. Yang mau saya sampaikan di situ, ada kerugian negara, ada yang berdampak sistemik, tapi itu bukan perusahaan BUMN loh, perusahaan swasta. Nah, ini kasus lagi di perusahaan karya, ada Waskita Karya. Nah, dalam hal ini situ ada markup anggaran dalam pembangunan tersebut. Nah, ketika dilakukan markup tersebut, ada kerugian negara. Ada menguntungkan para pihak. Nah, dan artinya apa yang diajukan anggarannya itu tidak sesuai dengan implementasi di lapangan. Artinya ada kelebihan anggaran yang akhirnya memberikan keuntungan kepada para pihak yang terlibat dalam pembangunan proyek tersebut. Nah,
supaya terus apakah memang kerugian bisnis bisa menjadi suatu tindak pidana korupsi? Ketika bisnis tersebut tidak ada sesuatu yang fiktif, misalnya dia membangun proyek jembatan A, ada anggarannya, sudah diketuk, tapi anggaran itu keluar, proyek tersebut itu tidak ada, itulah fiktif, ada yang dirugikan. Atau tetap dibangun, namun hasil besteknya, hasil anggaran yang dikeluarkan itu tidak sesuai. Misalnya dia menganggarkan 20M, contohnya setelah ditelusuri, setelah diaudit, itu hanya 5M. Nah, di situ kan ada korupsi, ada yang diuntungkan. Nah, yang belakang ini baru-baru ini kan viral di Kendari tuh. Bagaimana membangun gapura 32 miliar, ternyata itu kardus itu hanya dibuat pakai apa namanya, itu kardus kayak styrofoam seperti itu ya, yang dilukis, yang diwarnai, itu sudah ada desainnya seperti batu bata, terus pakai baja ringan. Nah, pakai baja ringan, ternyata dalamnya kopong, dan itu bukan batu sama sekali. Nah, itu kerugian negara, itu jelas itu fantastis, 32 miliar kan. Nah, banyak itu di daerah proyek-proyek seperti itu. Nah, itu bagian dari korupsi, itu jelas. Bahkan bisa diusut lagi pencucian uang. Nah, tapi bagaimana ketika keputusan bisnis itu mengandung resiko? Kan Ibu Karen itu ada distribusi gas ya. Nah, di situ dalam hal ini Kepala juga hadir itu sebagai saksi yang meringankan. Nah, saya sependapat dengan beliau ya, dengan menteri yang lainnya. Artinya di situ ada keputusan bisnis, ada risiko bisnis yang harus diambil. Tapi yang dilakukan itu tidak ada suatu yang proyek fiktif. Tidak ada suatu proyek yang fiktif. Contoh seperti yang 32 miliar itu bangun gapura 32 miliar. Ini gambarnya ada ya. Membangun 32 miliar tapi itu kopong dan sekarang itu menjadi tempat sarang ayam. Wah, itu luar biasa ya. Nah, itu bagian dari tindak pidana korupsi ya. Tapi nah itu artinya yang saya sampaikan itu ada markup anggaran. Bahkan yang dibangun itu bukan pakai batu bata, bayangkan, tidak pakai batu bata. Nah, itulah kalau itu memang sudah bagian dari indikator adanya indikasi dugaan tindak pidana korupsi. Bahkan itu bisa dilarikan lagi, ditelusuri apakah ada dugaan tindak pidana pencucian uangnya juga. Itu sangat bisa ditelusuri sampai ke sana, bagaimana siapa-siapa saja yang terlibat. Ketika itu menjadi transaksi anggaran sekian 32 miliar yang hanya digunakan dengan atap baja ringan dan itu bukan menggunakan batu bata sama sekali, terlihat dari harta kekayaannya, ya kan? Lihat dari harta kekayaannya. Apakah langsung bertambah secara signifikan? Contoh juga kayak dugaan tindak pidana korupsi yang di PT Timah, nah, itu kan ratusan triliun. Lantas bagaimana, apa sih yang menyebabkan makanya itu dikatakan menjadi suatu tindak pidana korupsi? Apa yang menyebabkan itu dinyatakan dugaan tindak pidana korupsi itu? Siapa yang melakukan audit tersebut? Nah, yang berhak melakukan audit dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Tapi apakah sepatutnya Badan Pemeriksa Keuangan juga lantas dipercaya? Memang secara undang-undang dalam hal ini seperti Polri yang berhak menjadi adalah kepolisian. Nah, untuk menyatakan, untuk membuktikan, untuk melakukan audit suatu kerugian negara hanya Badan Pemeriksa Keuangan, BPK. Namun hal ini juga saya melihatnya tidak bisa menjadi acuan juga ya sebenarnya. Kenapa? Karena sudah juga yang terbukti oknum dari Badan Pemeriksa Keuangan juga terindikasi dengan praktik-praktik yang tidak terpuji tersebut. Sudah ada case-nya dan sudah ada juga putusannya, bagaimana ternyata untuk memuluskan untuk suatu itu dinyatakan kerugian negara atau tidak, itu juga ada dugaan praktik kejahatan juga di situ. Ada transaksional juga di situ. Makanya kita sering melihat kan, ada wajar tanpa pengecualian penilaian ya untuk pemerintah, kementerian. Nah, itu siapa yang memeriksa? Itu bagian lembaga keuangan tersebut. Tapi faktanya mereka juga melakukan dugaan tindak pidana korupsi. Artinya apa? Artinya tidak ada suatu
kepastian ya, artinya sudah ada amburadul juga dalam penegakan untuk menyatakan kerugian negara ini. Nah, tapi kita melihat yang mau saya sampaikan di sini, ketika ada kerugian bisnis, ini kan menjadi perhatian bersama, concern untuk kepada para pemimpin perusahaan BUMN yang akhirnya jadinya takut untuk mengambil kebijakan atau keputusan untuk suatu proyek. Nah, kalau seperti ini, seperti Ibu Karen yang ketika dia diputus hukuman ada dugaan tindak pidana korupsi, ini lama-kelamaan akhirnya menjadi untuk menjabat pimpinan BUMN juga menjadi malas kan, artinya karena ada risiko bisnis yang di sana. Tapi ketika itu menjadi risiko bisnis, ternyata itu dinyatakan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Saya setuju memberantas korupsi dari adanya dugaan praktik di BUMN, di PNS. Tapi ketika memang proyek itu ada sesuatu yang tidak sesuai, mulai dari markup anggaran, proyeknya proyek fiktif, terus pengadaannya juga tidak terbuka, itu silahkan ditelusuri. Dengan hal ini kita sangat apresiasi. Tapi ketika semua sudah tahapan itu berjalan prosesnya ya, ada transparansi, ada tender, terus pengadaannya juga harganya tidak di markup, terus prosesnya sudah sesuai good corporate governance, sudah dilakukan audit, sudah ada juga dari kantor akuntan publik juga, telah digandeng juga oleh kejaksaan. Ada juga kejaksaan dalam hal ini kan juga berhak untuk mengawal setiap proyek. Nah, itu menurut saya ketika itu sudah mitigasi itu dilakukan, tapi ada kerugian bisnis di situ. Nah, di sini yang perlu dipertimbangkan kembali, dan bagaimana juga Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit tersebut. Karena dalam hal ini, kalau memang untuk dijadikan hanya Badan Pemeriksa Keuangan yang untuk menyatakan sudah adanya unsur kerugian negara, berapa nilainya, itu yang saya sampaikan, bahwa oknum dari BPK tersebut juga sudah ada yang terlibat dalam hal ini. Contoh dugaan penilaian wajar tanpa pengecualian. Dugaan transaksi WTP itu marak adanya itu di daerah kementerian, di kabupaten, di manapun itu ada dan sudah terbukti kok. Yang memperoleh WTP itu tetap melakukan dugaan tindak pidana korupsi. Dan sudah ada contoh kayak almarhum Lukas NMB, Gubernur Papua. Wah, itu WTP tuh. Buktinya korupsi juga kok, ya kan? Nah, contoh Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian itu WTP kok. Bahkan di fakta persidangan itu apa? Di fakta persidangan itu ada dugaan transaksional untuk kelolosan WTP tersebut. Artinya hal ini juga tidak menjadi suatu acuan lagi untuk penilaian suatu instansi terbebas dari jerat korupsi. Nah, namun yang perlu saya garis bawahi di sini adalah ketika kembali lagi ke perusahaan BUMN, karena itu menyangkut kebijakan publik juga, namun di situ ada risiko bisnis dan kompetitornya juga perusahaan swasta. Menurut pendapat hukum saya, ketika perusahaan tersebut, BUMN tersebut telah melakukan proses ya, serangkaian proses good corporate governance, ada penilaian dari kantor akuntan publik, sudah dilakukan tender secara transparan ya, dan proyek tersebut benar adanya, dan sudah melalui tahapan sedemikian prosesnya, itu ada kerugian bisnis, itu perlu dikaji lagi, bukan dari suatu tindak pidana korupsi. Karena kita melihat di situ apa? Ada atau tidak seorang pemimpin tersebut melakukan mens rea dalam pengambilan keputusan itu. Apakah memang beliau berniat untuk melakukan, sudah diniatkan dari awal, memiliki niat jahat dengan serangkainya untuk melakukan dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Nah, tapi kalau ketika sudah dilakukan dengan tahapan yang saya sampaikan tadi, artinya mens rea-nya itu kan tidak terbukti. Itu memang murni dari serangkaian proses bisnis, namun ada menyebabkan kerugian dalam perusahaan. Nah,
Nah, BUMN ini juga apakah memang itu sudah murni semua bagian dari anggaran negara sehingga itu dinyatakan kerugian untuk negara? Ada dugaan tindak pidana korupsi. Memang unsurnya di sini kan ada agak sedikit di zona abu-abu kan, artinya memberi adanya keuntungan ya ke beberapa pihak ya. Ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, memperkaya para pihak. Nah, kan di situ. Nah, kalau memang itu secara drastis, secara faktual itu dapat ditelusuri, ya silahkan. Artinya itu bagian memang dari proses suatu dugaan tindak pidana korupsi. Tapi kalau yang saya sampaikan tadi, ketika sudah dilakukan tahapan proses, pasti ada. Ketika untuk tender kan pasti ada tender dari berbagai PT, ada dilakukan oleh kantor akuntan publik, ada juga lelang secara terbuka, ada digandeng juga dengan pihak kejaksaan untuk mengawal proyek untuk mengawal proyek tersebut. Nah, artinya itu sudah ada tahapan, sudah ada proses rangkaian yang menjadi suatu kepatuhan hukum, namun di depannya ada bagian dari risiko bisnis, yaitu bukan suatu tindak pidana korupsi. Jadi itu dua hal yang berbeda ya. Nah, ini artinya akan menjadi perhatian yang lebih lagi untuk para pemimpin perusahaan BUMN, karena dalam hal keputusan itu pasti keputusan bisnis kan? Karena untuk laba perusahaan yang akhirnya itu juga untuk menyumbang ke negara, ke APBN dari hasil laba perusahaan tersebut. Ada yang mau disampaikan, Bang? Jadi ketika suatu serangkaian proses telah dilakukan ya, mulai good corporate governance, ada audit sesuai dengan SOP, namun itu juga proyeknya juga bukan proyek fiktif, itu benar adanya, namun memang ketika di depannya ada bagian dari kerugian bisnis, misalnya akhirnya perusahaan tersebut menjadi tidak mampu membayar hutang, kan itu kan bisa juga dilakukan dengan restrukturisasi kredit atau tahapan atau keputusan bisnis yang lainnya untuk mencegah atau memitigasi risiko. Tapi kecuali kalau memang itu proyek tersebut sudah ada niat jahatnya dari, contoh proyeknya itu tidak ada tapi diada-adakan, ya kan? Dokumennya tidak ada, diada-adakan. Harganya misalnya yang seperti saya bilang tadi, bagaimana membangun gapura 32 miliar hanya dengan pakai baja ringan, terus pakai styrofoam yang bentuknya batu bata. Kalau itu sudah murni bagian dari dugaan tindak pidana korupsi ya. Nah, tapi ketika itu bagian dari kerugian bisnis yang sudah melalui tahapan proses, kerugian bisnis bukan suatu tindak pidana korupsi dan dibuktikan melalui mens reanya. Terima kasih Sobat Lapor Bang Roni.